Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang problematika dakwah. Hari ini saya akan menjelaskan tentang problematika dakwah, yaitu dakwah yang membosankan. Nah, dakwah yang membosankan ini ternyata ada faktor-faktornya dan saya menemukan dua faktor. Faktor pertama yang membuat dakwah membosankan itu seperti yang kalian tahu lah, adalah gaya bicara pendakwah yang sama saja. Maksud saya di sini adalah intonasinya. Bisa saya contohkan ya kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan tentang pentingnya sholat. Nah, gaya-gaya intonasi tersebut yang biasa disampaikan di ceramah umum, pengajian atau khotbah itu yang membuat orang-orang tidak tertarik pada dakwah, dan kebanyakan dari mereka antara tidak mendengarkan atau tertidur. Faktor yang kedua yang membuat dakwah membosankan adalah keterbatasan ilmu yang disampaikan oleh pendakwah. Seperti apa sih? Nah, seperti yang kalian tahu, pendakwah pada umumnya itu menjelaskan tentang sholat, puasa, zakat, haji, Isra Mi'raj dan sebagainya. Ini adalah materi-materi umum yang sering disampaikan. Tetapi mereka selalu tidak menyampaikan materi tentang ilmu pengetahuan yang ada di dalam Al-Quran. Contohnya nih, misalnya tentang pembentukan alam semesta, itu kan di Al-Quran sudah dijelaskan banyak. Atau tentang pembentukan lubang hitam yang disebutkan dalam Al-Quran. Materi-materi tentang ilmu pengetahuan ini sangat menarik, tapi kebanyakan pendakwah tidak menjelaskannya karena keterbatasan ilmu. Mereka hanya menjelaskan ilmu-ilmu yang sudah umum dijelaskan atau dibicarakan. Nah, saya bisa memberi solusi nih untuk menanggulangi dakwah yang membosankan itu. Para pendakwah harusnya membenarkan cara intonasi dan mengajak jemaah untuk berinteraksi. Dan untuk mengatasi problem yang kedua, para pendakwah itu harus bisa membaca dari segala sumber ilmu supaya dakwah mereka makin menarik. Akhir-akhir ini banyak sekali kita jumpai tentang problematika dalam berdakwah. Salah satu contohnya adalah minimnya pendakwah yang berkualitas. Pada dasarnya, berdakwah dapat dilakukan oleh siapa saja dan di mana saja. Yang penting orang tersebut beragama Islam dan juga sudah akhir balik. Kegiatan berdakwah sebenarnya bukan hanya tentang kita maju paling depan dan berceramah atau kita menjadi khutbah Jumat, tetapi kegiatan berdakwah itu dapat kita lakukan di mana saja. Salah satu contohnya adalah ketika kita memberitahukan tentang kebaikan kepada orang lain, maka itu sudah disebut sebagai berdakwah. Karena sebenarnya berdakwah itu tujuannya untuk menyampaikan kebaikan kepada orang lain agar selamat dunia dan akhirat. Para ustadz atau pendakwah seringkali menghadapi tantangan yang mereka dapatkan di saat mereka berdakwah kepada masyarakat. Entah itu perbedaan persepsi, tafsir, ataupun keyakinan yang mereka yakini. Dan bahkan ada beberapa orang juga yang tidak menginginkan perubahan terhadap dirinya. Para pendakwah juga sering banget dapat kritikan dan bahkan ancaman yang bahkan membuat para pendakwah dan ustadz itu memiliki keraguan untuk berdakwah ke tempat itu lagi, dan membuat masyarakat di sekitar sana, bahkan anak-anak yang baru lahir itu tidak mendapatkan asupan agama yang cukup. Selain itu, banyak para pendakwah dan ustadz yang tidak konsisten dengan pesan yang mereka sampaikan, bahkan membuat orang meragukan tentang integritas ustadz itu tersendiri. Maka dari itu, pentingnya untuk tetap konsisten dan memberikan yang terbaik dimanapun dan berapapun bayaran yang didapat saat berdakwah kepada masyarakat. Maka dari itu, pentingnya untuk para ustadz ataupun pendakwah untuk bisa berkomunikasi untuk menyelesaikan semua masalah yang diberikan kepada beliau yang telah dikomunikasikan oleh para jemaah ataupun umat yang datang kepada mereka. Dan penjelasan selanjutnya itu adalah perbedaan tafsir. Oke, kali ini saya akan membahas tentang perbedaan dan kesalahan
tafsir dalam ilmu dakwah. Perbedaan tafsir adalah hal yang wajar karena Al-Quran memiliki bahasa yang berbeda di dalamnya dan juga memiliki banyak makna. Ulasan berbeda dari para ulama muncul karena latar belakang budaya dan pengetahuan yang beragam. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dengan kesalahan tafsir ini terjadi saat konteks sejarah dan linguistik diabaikan. Kesalahan semacam itu bisa saja menghasilkan pemahaman yang tidak akurat. Maka dari itu, dalam berdakwah, mari belajar dari perbedaan dan menghindari kesalahan. Memahami konteks-konteks yang merujuk pada sumber-sumber yang otentik adalah kunci dalam menyampaikan ajaran agama dengan benar. Jadi, mari kita tetap terbuka terhadap perbedaan pandangan sambil memastikan kita merujuk pada pandangan yang akurat. Problematika dakwah Islam terkait dengan toleransi terhadap penafsiran agama Islam yang berbeda merupakan isu yang kompleks dan penting dalam konteks keberagaman agama dalam agama Islam. Isu ini melibatkan keseimbangan antara mengajarkan keyakinan agama kepada orang lain dengan menghormati perbedaan tafsir dan interpretasi agama yang mungkin muncul di kalangan umat Islam. Perbedaan penafsiran agama tersebut dapat terjadi karena umat Islam tersebar di seluruh dunia yang masing-masing daerah memiliki budaya yang berbeda. Selain itu, pengetahuan dan pemahaman Muslim terhadap isi Al-Quran juga dapat mempengaruhi penafsiran agama Islam. Problematika dakwah Islam terkait dengan toleransi terhadap penafsiran agama Islam yang berbeda merupakan isu yang kompleks dan penting dalam konteks keberagaman dalam agama Islam. Isu ini melibatkan keseimbangan antara mengajarkan keyakinan agama kepada orang lain dengan menghormati perbedaan tafsir dan interpretasi yang mungkin muncul dalam kalangan umat Islam. Perbedaan penafsiran agama tersebut dapat terjadi karena umat Islam tersebar di seluruh dunia yang masing-masing daerah tempat Muslim itu tinggal memiliki budaya yang berbeda-beda. Selain itu, pengetahuan dan pemahaman Muslim terhadap isi Al-Quran juga mempengaruhi terhadap penafsiran agama Islam. Terkait dengan perbedaan penafsiran agama tersebut, terdapat satu problematika yang harus dihadapi oleh para pendakwah, yang bahkan sampai saat ini problematika tersebut masih belum dapat diatasi secara sepenuhnya. Problematika tersebut adalah ekstremisme dan intoleransi. Dalam berdakwah, para pendakwah sering menjumpai sebagian orang atau kelompok yang memiliki perbedaan penafsiran agama yang berbeda dengan penafsiran agama dari pendakwah atau perbedaan penafsiran dari masyarakat pada umumnya. Jika sebagian orang atau kelompok yang memiliki perbedaan penafsiran agama tersebut paham dengan pluralitas, maka sebagian orang atau kelompok tersebut pasti mengerti bahwa terdapat potensi perbedaan penafsiran agama karena latar belakang budaya yang berbeda. Tetapi banyak juga orang atau kelompok yang memiliki pola pikir sempit dan menolak penafsiran agama yang berbeda dengan penafsiran mereka. Pola pikir tersebut bisa memunculkan ekstremisme dan intoleransi terhadap mereka yang dianggap tidak sejalan atau bahkan dalam kata yang lebih mengerikan dianggap sesat. Orang atau kelompok yang memiliki pola pikir seperti itu merasa bahwa tafsir mereka adalah satu-satunya penafsiran yang benar dan yang lain dianggap sesat. Pola pikir tersebut dapat menyebabkan konflik antar umat Islam yang nantinya dapat menimbulkan pandangan yang tidak baik dari masyarakat terhadap umat Islam atau biasa disebut Islamophobia. Jadi, untuk mengatasi problematika dakwah yang satu ini memerlukan upaya-upaya yang cukup serius dalam bentuk dialog antar umat Islam yang memiliki penafsiran agama yang berbeda dengan penafsiran umat Islam pada umumnya. Dialog tersebut dapat menjadi kampanye yang cukup baik untuk mengedukasi umat Islam tentang pentingnya toleransi, pemahaman tentang keragaman, dan menghormati individu untuk memiliki keyakinan dan pandangan sendiri. Selain itu, cara pendakwah dalam berdakwah juga memiliki peran penting dalam pembentukan pandangan umat Islam terhadap perbedaan penafsiran agama. Jika pendakwah mengedepankan pesan toleransi dan pemahaman yang inklusif,
maka hal tersebut dapat memberikan pengaruh positif terhadap problematika dakwah yang satu ini. Baik, selanjutnya adalah problematika tentang Islamophobia. Islamophobia adalah sikap atau perilaku negatif, prasangka, atau diskriminatif terhadap Islam dan umat Muslim. Ini dapat berupa tindakan diskriminatif, retorika, kebencian, atau pandangan yang tidak akurat terhadap Islam dan orang-orang yang memeluknya. Islamophobia seringkali didorong oleh ketidaktahuan, stereotip yang salah, atau peristiwa-peristiwa dunia yang disalahartikan dan dihubungkan dengan nama Islam. Hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan, diskriminatif, atau bahkan tindakan kekerasan terhadap individu atau komunitas Muslim. Oke, problematika dalam berdakwah dapat melibatkan berbagai ancaman bagi pendakwah seperti pemahaman yang salah. Jika pendakwah tidak memahami ilmu ajaran agama dengan baik, maka mereka bisa saja menyampaikan pesan yang salah dan menyesatkan pada orang-orang yang telah mendengar dakwahnya. Selanjutnya, ancaman bagi pendakwah adalah ekstremisme. Beberapa pendakwah mungkin terlibat dalam radikalisme yang dapat menyebabkan kekerasan atau intoleransi. Kemudian, ancaman bagi pendakwah berikutnya adalah mengenai konteks budaya. Jika pendakwah tidak memahami tempat ketika berdakwah, maka bisa saja dapat mengakibatkan kesalahpahaman atau ketidakberhasilan pesan yang disampaikan dengan efektif. Ancaman bagi pendakwah berikutnya adalah kurangnya pengetahuan. Jika pendakwah yang kurang berpengetahuan dapat kesulitan dalam menjawab pertanyaan dari audiens. Selanjutnya adalah konflik internal. Perbedaan antara pendakwah atau kelompok dakwah bisa mengganggu tujuan bersama dan menciptakan konflik internal. Selanjutnya atau yang terakhir adalah ketidaksesuaian metode. Menggunakan metode dakwah yang tidak sesuai dengan audiens atau tempat yang berada di situ dapat menghambat efektivitas dalam berdakwah. Penting bagi pendakwah untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang ajaran agama, keterampilan komunikasi yang baik, dan kesadaran terhadap konteks sosial serta budaya agar dapat menghindari ancaman-ancaman dakwah yang saya sampaikan tadi. Penyampaian problematika dakwah dari kelompok kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.